Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita, salam sehat. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari seri renungan harian Menjadi Putra dan Putri Allah. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, memberikan pemahaman yang benar untuk firman kebenaran yang akan kami renungkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Menjadi Anak-anak Allah dan Pewaris melalui Kristus. Ayat inti Galatia 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudaraku, orang-orang Galatia menyerahkan diri kepada penyembahan berhala. Tetapi ketika rasul-rasul mengajar mereka, maka mereka pun bersuka di dalam pekabaran yang menjanjikan kebebasan dan perbudakan dosa. Rasul Paulus dan teman-temannya bekerja memasyurkan ajaran tentang dibenarkan oleh iman dalam pengorbanan Kristus yang mendamaikan itu. Mereka membawakan Kristus sebagai Dia yang melihat mereka yang tidak memiliki harapan dari ras manusia yang telah jatuh, datang untuk menebus pria dan wanita dengan menghidupkan penurutan kepada hukum Allah dan membayar hukuman karena ketidaktaatan manusia. Maka dalam terang salib, banyak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah yang benar itu mulai memahami kebesaran kasih Bapa. Demikianlah orang-orang Galatia diajar kebenaran-kebenaran dasar tentang Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Karena percaya kepada pemberitaan Injil, mereka menerima roh Allah dan menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Cara kehidupan Rasul Paulus sementara berada di antara orang-orang Galatia adalah sedemikian rupa, sehingga ia kemudian dapat berkata, aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Bibirnya telah dijama dengan bara api yang hidup dari mezbah, dan ia pun disanggupkan untuk bangkit di atas segala kelemahan tubuh dan menawarkan Yesus sebagai pengharapan satu-satunya orang berdosa. Mereka yang mendengar dia mengetahui bahwa dia telah bersama-sama dengan Yesus. Dianugerahi kuasa dari atas, dia pun dapat membandingkan perkara-perkara rohani dengan rohani dan membongkar benteng-benteng setan. Hati pun hancur oleh pengajarannya mengenai kasih Allah, seperti dinyatakan dalam pengorbanan anaknya yang tunggal. Dan banyak orang yang dibawa ingin bertanya, apakah yang perlu saya lakukan supaya selamat? Salib membawa kita lebih dekat kepada Allah, mendamaikan kita kepadanya dengan belas kasihan yang lembut, yaitu kasih seorang bapa. Yahweh memandang kesenangan yang diderita anaknya agar dapat menyelamatkan ras manusia dari kematian kekal dan menerima kita di dalam Dia yang kukasihi itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang dengan penuh syukur oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami boleh rasakan begitu banyak berkat rohani di mana firman kebenaran ini boleh menuntun kami, mengarahkan kami kepada jalan-jalan-Mu, sehingga kami boleh menyadari bahwa kami adalah pewaris kerajaan Allah melalui Kristus. Tolonglah kami agar terus menjadi anak-anak Allah. Arahkan langkah kaki kami agar kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Hindarkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dari COVID-19, dari sakit penyakit,
mara bahaya, kecelakaan yang mudah berlaku bagi kami. Berkat surgawilah yang akan selalu dicurahkan di tengah-tengah umat, karena umat Tuhan selalu mengandalkan Engkau. Apapun pergumulan hidup yang mereka alami, hamba datang dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Angkat semua beban pergumulan mereka dan berikan selalu jalan keluar, sehingga mereka akan terus berjalan dalam terang Kristus. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami, dan terima kasih oleh karena jaminan yang sama akan jadi bagian kami sepanjang hari ini. Karena kami selalu berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan jawab doa pagi dan jawab hari siang, jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang, mungkin datang malam sunyi